wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nur Akila dengan NIM 2362749 dan teman saya. Perkenalkan, saya Pujawasti dengan NIM 2362750. Kami mahasiswa semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas UAS Statistika dengan dosen pengampu Tiara Wahyu Anggraini MPD. Di sini kami mengangkat judul dengan tema pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap kontrol diri mahasiswa. Langsung saja ke videonya. Sebelumnya kami sudah memilih judul yaitu pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap kontrol diri mahasiswa. Nah, alasan kami memilih judul ini adalah karena topik ini mencerminkan kondisi yang nyata yang sering dialami oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam mengelola uang saku dan menyesuaikan gaya hidupnya, di mana kedua hal ini berpengaruh pada kemampuan mereka dalam mengendalikan diri, terutama dalam hal pengeluaran dan pengambilan keputusan. Nah, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana uang saku dan gaya hidup mempengaruhi kontrol diri serta sebagai masukan agar siswa dapat hidup lebih bijaksana dan seimbang. Selanjutnya, bagian indikator. Nah, ini di sini kami menggunakan 3 variabel, di mana 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas atau X1 uang saku, yaitu tujuannya mengukur kecukupan dan keteraturan uang saku serta kemandirian finansial mahasiswa. Terus selanjutnya ada variabel bebas X2 gaya hidup. Tujuannya mengukur pola konsumsi pelajar dan preferensi dalam membelanjakan uang. Dan terakhir ada variabel Y atau variabel ikatan kontrol diri mahasiswa. Di sini tujuannya mengukur kemampuan siswa dalam mengatur pengeluaran dan menahan diri dari godaan konsumtif. Di sini variabel 1 kami memiliki 5 indikator, di mana ada kecukupan uang saku, keteraturan penerimaan uang saku, sumber pendapatan tambahan, kemandirian finansial, gaya hidup hemat. Dan untuk variabel 2 X2 gaya hidup, indikatornya ada pertimbangan dalam pembelian, pengaruh media sosial, prioritas penampilan, prioritas kebutuhan, dan gaya hidup konsumtif. Terus yang ketiga ada variabel ikatan atau Y kontrol diri mahasiswa. Di sini juga ada 5 indikator, di mana yang pertama itu ada pengendalian impulsif, perencanaan keuangan, menahan diri dari godaan, prioritas kebutuhan, dan pengaruh sosial. Nah, dari 5 indikator ini tadi berarti ada 5 pertanyaan juga. Terus sumber-sumbernya itu berasal dari skripsi yang sama. Nah, ini sumbernya, sumber indikator uang saku. Terus di sini ada gaya hidup, dan terakhir ada perilaku mahasiswa. Nah, sumber-sumber indikator ini berasal dari referensi yang sama, yaitu dari skripsi Kakak Ena Kaila tahun 2021. Selanjutnya masuk ke bagian pembuatan kuesioner. Baiklah, di sini kita buat kuesionernya. Yang pertama itu judul, deskripsinya.
tuh ke bagian jenis kelamin. Masih dulu ya. STS, ada STS, terus DS netral, setuju sama setuju. Ini sisa salin. Sudah, jadi sisa dibagikan ke teman-teman mahasiswa selanjutnya. Selanjutnya masuk ke bagian populasi dan sampel. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa yang berada di wilayah Sulawesi, baik dari perguruan tinggi maupun swasta. Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, peneliti tidak mengambil seluruh populasi tersebut, melainkan hanya mengambil sampel sebagai bagian yang mewakili populasi. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berkuliah di Kota Palu dengan jumlah sebanyak 40 responden. Kota Palu dipilih karena dianggap dapat mewakili sebagian karakteristik pelajar di Sulawesi, khususnya dari segi gaya hidup dan kebiasaan pengelolaan uang saku. Nah, cara kami menentukan minimal sampel itu jumlah sampel yang kami gunakan sebanyak 40 responden terdiri dari mahasiswa aktif di Kota Palu yang memiliki uang saku bulanan dan menjalani kehidupan kampus yang berkaitan dengan pengeluaran gaya hidup serta kontrol diri. Jumlah 40 responden dipilih karena dianggap sudah memenuhi kebutuhan penelitian untuk dilakukan pengujian regresi linear berganda. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa yang bersedia mengisi secara sukarela. Terus untuk teknik sampling di sini kami menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden, yaitu mahasiswa aktif Kota Palu yang memiliki uang saku bulanan, gaya hidup aktif, serta bersedia mengikuti kuesioner. Alasan kami memilih
Teknik purpose sampling itu karena peneliti ingin mengambil sampel secara terarah dan sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sampel yang dibutuhkan itu mahasiswa sedang aktif kuliah, berkuliah di universitas di Kota Palu, memiliki pengalaman menerima uang saku, dan terakhir memiliki gaya hidup yang dapat diamati serta mengisi kuesioner secara jujur dan mandiri. Terus purpose sampling ini dipilih karena teknik ini memungkinkan kami peneliti untuk memilih responden yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini juga efisien digunakan saat peneliti telah mengetahui karakteristik subjek yang ingin diteliti dan tidak memerlukan pengambilan sampel secara acak dari populasi yang sangat luas, seperti seluruh siswa di Sulawesi. Nah, dengan menggunakan purpose sampling ini, data yang diperoleh diharapkan lebih relevan, fokus, dan berkualitas karena responden benar-benar memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden. Kuesioner ini disusun berdasarkan indikator dari variabel penelitian, yaitu ada X1 uang saku, X2 gaya hidup, dan Y kontrol diri. Kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan. Di sini kami menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan, yaitu ada STS, STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, N netral, S setuju, SS sangat setuju. Nah, penyebaran kuesioner ini dilakukan secara online dan offline. Online itu kami menyebarkannya lewat grup WhatsApp atau chat pribadi, sedangkan offline kami menemui mahasiswa secara langsung dan membantunya mengisi kuesioner di Android mereka. Selanjutnya kita masuk di hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kami itu ada 3. Yang pertama itu H1, terdapat pengaruh uang saku terhadap kontrol diri mahasiswa. Terus yang kedua, hipotesis 2, terdapat pengaruh gaya hidup terhadap kontrol diri mahasiswa. Dan yang hipotesis yang terakhir itu terdapat pengaruh uang saku dan gaya hidup secara simultan terhadap kontrol diri mahasiswa. Selanjutnya hipotesis statistika. Yang pertama H01 beta 1 sama dengan 0 itu artinya uang saku tidak berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Terus H11 atau beta 1 tidak sama dengan 0 itu artinya uang saku berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Terus selanjutnya H02 atau beta 2 sama dengan 0 artinya gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Sedangkan H12 atau beta 2 tidak sama dengan 0 artinya gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Terus H03 beta 1 dengan beta sama dengan 0 artinya secara simultan uang saku dan gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Dan yang terakhir H13 minimal salah satu beta tidak sama dengan 0 artinya secara simultan uang saku dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Dan terakhir kita masuk di kriteria pengujian kami. Kriteria pengujian kami di sini ada 2. Yang pertama itu uji parsial atau uji T, dan yang terakhir uji simultan atau uji F. Kita masuk di uji parsial yaitu uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel independen. Di sini ada 2, yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,5 maka H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara uang saku X1 atau gaya hidup X2 terhadap kontrol diri.
Dan jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak dapat pengaruh signifikan antara uang saku X1 atau gaya hidup X2 terhadap kontrol diri. Dan yang terakhir itu uji simultan atau uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh uang saku X1 atau gaya hidup X2 secara simultan terhadap kontrol diri. Di sini ada dua juga, yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya uang saku X1 atau gaya hidup X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Dan jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima dan H1-nya itu ditolak. Artinya uang saku X2 atau gaya hidup X2 itu secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Nah, selanjutnya di sini masuk ke bagian interpretasi dan pembahasan. Di sini saya sudah siapkan template untuk rekayasa learner, di mana di sini ada template rekapitulasi dari jawaban para responden, dan di sini untuk konversinya, di mana dikonversi dari angka dari huruf ke angka, dari skala Likert ke angka. Nah, kita lihat ini jawaban responden. Dari 40 responden, 15 pertanyaan. Kita salin saja, lalu kita tempel ke sini. Nah, setelah ini di sini untuk mengkonversinya saya gunakan rumus if ini. Salin saja biar tidak lama. Di sini ini nah di sini kita ubah B4 karena posisinya dia ini responden 1 pertanyaan 1 dia ada di B4. Kita ubah semuanya ini di B4. Nah, setelah kita enter, nah hasilnya 3. Begitupun juga dengan yang negatif. Rumusnya sama, pakai if, hanya saja STS nya itu dia dapat 5, kebalikan dari positif, sedangkan tidak setujunya 4, netralnya tetap 3, setujunya dia dapat 2, dan sangat setujunya nilainya 1. Nah, karena dia sini di bagian negatifnya kita ubah jadi karena dia di bagian ini pertanyaan keempat ke Nah, selanjutnya kita enter. Sudah, supaya tidak berlama-lama saya ditarik sampai bintangnya menjadi ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian X1. Maaf karena tadi ada kendala jaringan, jadi videonya berhenti. Kita ulang dari X1. X1-nya itu didapat dari nilai variabel 1 pertanyaan 1 sampai 5, berartinya di responden 1. Nah, di sini saya pakai rumus evidence. Ini kita blok ini pertanyaan 1 sampai 5. Nah, terus untuk X2-nya berarti dia pertanyaan 6 sampai 10 di masih responden pertama. Sini kita add range. Nah,
kita average, terus kita blok, enter. Nah, dapat 3,6. Terus sini sama juga average, kita blok pertanyaan 11 sampai 15 di bagian variabel 3Y masih responden 1. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Oke, hasilnya ini. Supaya tidak lama kita langsung tarik saja ke bawah, tapi jangan lupa bintangnya itu sampai hitam ya. Nah, selanjutnya untuk ke X1 pangkat 2, berarti kita di sini sama dengan, terus kita tekan X1 di kuadrat 2. Nah, hasilnya 11,56. Terus begitu sama dengan X2, tekan terus di kuadrat 2. Maaf, tekan terus kuadrat 2, enter. Terus di sini juga kita bisa pakai ini, sebentar, yang Y1 pangkat 2, terus ini bisa pakai kali gini, gini ya. Nah, hasilnya. Terus untuk cari X1Y nya, sabar, maaf, kita tarik dulu ini. Saya keluar. Terus untuk cari X1Y nya di sini, untuk X1 nya tadi itu X sama dengan X1 dikali sama Y. Nah, ini 12,92. Begitu juga X2Y, X2 dikali Y dengan, lalu X1 dikali X2, X1 dikali X2. Nah, kita dapat hasilnya 12,4. Kita tarik lagi ke bawah. Aduh, maaf ibu, terus kita taruh sini. Terus di sini untuk cari totalnya itu kita sum saja. Aduh, sum, kita blok per X1 nya. Nah, sudah ditarik sampai bintangnya menghitam. Selanjutnya masuk ke bagian sigma X1 pangkat 2. Oke, untuk cari sigma X1 pangkat 2 nya berarti kita simpan di sini sigma X1 pangkat 2, terus dikurang, baru buka kurung sigma X1 di sigma 1 di pangkat 2 bahagi 40. 40 ini adalah total respondennya, maka harus dibahagi dengan 40. Nah, hasilnya 13,62. Terus yang ini berarti sigma X2 pangkat 2, ini sigma X2 pangkat 2, terus kurang, kita buka kurung, sigma X2 ya,
sigma x aduh sigma x2 di pangkat 2 terus dibahagi 40 tutup kurung. Terus ini sama saja, sigma y pangkat 2 terus kurang buka kurung sigma y kuadrat 2 bahagi 40, kita tutup kurung. Nah hasilnya 11,6. Terus untuk X1Y nya sama dengan terus buka kurungnya terus sama dengan sigma X1Y. Nah ini sigma X1Y terus dikurang buka kurung 2 kali terus ke sigma X1 dikali sigma Y terus tutup kurung baru dibahagi 40. Nah tutup kurung, enter. Terus untuk ke ininya sama saja, sigma X2 saya di sini, maaf ini supaya tidak lama menulisnya, saya salin saja sini. Aduh, terus sama dengan sigma X1 sama dengan terhapus, astaga, maaf saya sama dengan sigma ini sigma X1Y terus sabar dikurang buka kurung 2 kali sigma X1 terus dikali sigma Y terus tutup kurung bahagi 40, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 3 sama aja tadi, berarti sigma X2Y sama dengan X2Y, sigma X2Y dikurang buka kurung 2 kali X2 sigma X2 terus dikali sigma Y terus tutup kurung dibahagi 40, ditutup kurung. Hasilnya 8,6. Ini juga sama X1 sigma X1 X2 terus kita
terus dikurang, buka kurung 2 kali X1 sigma X1 dikali sigma X2 dan kurung terus dibagi 40. Maaf, lupa tutup kurungnya, tutup kurung enter. Nah, hasilnya 7,32. Terus untuk cari B1 nya untuk mencari B1 nya itu yang pertama sama dengan, terus buka kurung 2 kali sigma X2 pangkat 2 ini dikali sama dengan buka kurung 2 kali sigma X2 nya, terus kita kali dengan sini sigma X1 ya, terus kita tutup kurung dikurang, lalu kita buka kurung dikali ini, terus dikali dengan ini, kita tutup kurung lagi, lalu ini tutup kurung 2 kali, baru dibagi buka kurung 2 terus ini, lalu dikali dengan ini sigma X2 pangkat 2, lalu kita tutup kurung dikurang ini kurang sigma X1 pangkat 2, terus itu kita pangkat 2 ya, kita pangkat 2 lalu tutup kurung enter. Nah, hasilnya 0,12. Untuk B2 nya untuk B2 sama dengan di sini ini sigma X1 pangkat 2. Sebelumnya kita buka kurung 2 kali, habis itu sigma X1 pangkat 2 lalu dikali dengan sigma X2 ya, kita tutup kurung terus dikurang, buka kurung lagi, lalu ini sigma X1 sigma X1 ya dikali dengan sigma X1 X2, terus kita tutup kurung 2 kali buka kurung 2 kali, lalu ini kembali ke sini, lalu dikali dengan ini, terus tutup kurung dikurang dengan X1 kurang dengan sigma X1 X2 sigma X1 X2 sigma X1 X2, terus kita kedua, jangan lupa ditutup kurung. Nah, hasilnya 0, maaf, kayaknya ini ada salah input, kita ulang. Ini X
sama dengan buka kurung, habis itu ini sigma X1 pangkat 2 terus dikali dengan sigma X2 ya, terus kita tutup kurung dikurang, situ dikali dengan dengan X1Y lalu dikali dengan ini dengan sigma X1 X2, terus kita tutup kurung 2 kali, situ bagi buka kurung 2 kali, so 7 ini kita kali dengan ini X2 pangkat 2, terus tutup kurung dikurang sigma X1 pangkat 2 lalu di kuadrat 2. Nah, hasilnya itu sebenarnya 0,375. Terus untuk A nya kita sama dengan, lalu buka kurung, di sini ada sigma Y dikurang, lalu buka kurung, kita kali dengan B1 dikali dengan sigma X1, terus kita tutup kurung dikurang, buka kurung lagi, terus B2 nya dikali dengan sigma X2 kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita bagi 40 per 40 nah hasilnya 20,26. Sekarang kita cari untuk Y nya. Di sini untuk Y nya di sini berarti kita tambah tambah X B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, berarti hasilnya di sini A-nya itu sama dengan 2,268, terus ditambah dengan B1 nya itu 0, sebelumnya di sini kita dulu nomornya kita general saja, ini di general. Nah, itu 6, terus ditambah B1 0,
0,11 F1 X1 terus ditambah 0,35 X2. Nah, ini sudah. Nah, inilah hasilnya. Kita lihat. Ini. Nah, untuk penjelasan data analisisnya itu bakal ditutorkan oleh teman saya karena di laptop saya tidak ada data analisis. Oke. Untuk data analisisnya sudah ditutorkan oleh teman saya, yang dimana kita harus ke data analisis. Nah, ini data analisisnya yang kita dapat sangat sama, dimana regressionnya itu dimana koefisiennya itu variabel interferensinya atau A-nya itu nih sangat sama ya, 2. Terus untuk variabel X1 nya ini sama juga, X2 nya 0,35 atau B2 nya 0,35. Nah, ini di sini tidak ada perbedaan lagi, semuanya sama. Jadi hasil yang kami dapat itu betul sesuai. Oke. Sampai sini. Nah, sebelumnya ini rumus-rumus yang kami pakai tadi. Nah, ini dimana X2-nya itu sama dengan 2,28. Terus di sini F hitungnya akan disamakan dengan SPSS yang dihitung oleh teman saya nanti. Di sini F hitung dan nilai sigmanya. Terus untuk menghitung T hitungnya ini di sini. Terus di sini ada koefisiennya dari berbentuk umum, dimana itu interpretasi itu A, X variabel 1 sama dengan B1, X variabel 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya sangat sesuai dengan yang kami dapat. Oke. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk di tutorial menggunakan SPSS-nya. Pertama-tama kita masuk ke file Excel. Terus kita copy ini X1, X2 dan Y-nya. Terus kita bawa ke SPSS, kita pastenya di data view. Terus kita ke variable view. Nah, namanya tadi itu X1 kita ganti jadi gaya hidup. Terus X2-nya tadi kita ganti jadi uang saku. Dan Y-nya tadi kita ganti jadi kontrol diri. Desimalnya ini kita ganti jadi 1 semua. Dan mixture-nya ini kita ganti jadi scale. Terus kita ke analyze, kita cari regression linear. Nah, dependent ini kita kasih masuk variabel
kontrol diri. Terus independen kita masuk variabel gaya hidup dan uang saku. Langsung kita kasih oke. Maka ini adalah nilai yang muncul, ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Langsung saja saya jelaskan. Pertama-tama kita ke model summary-nya dulu. Adjusted R-square-nya ini sebesar 228. Berarti ini uang saku dan gaya hidupnya itu secara simultan berpengaruh sebesar 22,8% terhadap kontrol diri mahasiswa, sedangkan lebihnya 72,2%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Langsung selanjutnya kita masuk di pengujian hipotesis H1 dan H2 secara parsial atau uji T-nya di coefficient-nya ini. Pertama-tama itu kita cari dulu nilai T-tabelnya. Terus nilai T-tabel yang kami dapat di sini yaitu 2,026. Dari mana itu? 40 dikurang 2 dikurang 1. 40 tadi itu jumlah responden dari kuesionernya kami. Nah, di sini sudah terlihat nilainya. Langsung saja ke pengujian hipotesis H1-nya. Berdasarkan output di atas terlihat nilai signifikan atau signya itu untuk pengaruh uang saku terhadap kontrol diri itu sebesar 0,934, lebih dari 0,05, dan nilai T hitungnya itu 0,84 kurang dari T tabel 2,026, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Artinya uang saku tidak berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri. Terus pengujian hipotesis H2-nya. Nilai signifikan untuk pengaruh gaya hidup terhadap kontrol dirinya itu sebesar 0,02 kurang dari 0,25 dan T hitungnya itu 3,325 lebih dari T tabel 2,026, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Artinya gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri mahasiswa. Dan yang terakhir kita ke ANOVA. Pengujian hipotesis H3 secara simultannya atau uji F. Pertama-tama di sini juga kita mencari F tabelnya dulu. Terus F tabel yang kami dapat itu 3,25. Dari mana 40 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya kan 37. Terus kami lihat di F tabelnya itu sebesar 3,25. Nah, di sini sudah ada nilainya. Langsung saja ke pengujian hipotesis H3. Berdasarkan output ANOVA ini terlihat dari signifikan signya untuk pengaruh uang saku dan gaya hidup secara simultan terhadap kontrol diri itu sebesar 0,03 kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu 76,762 lebih dari F tabel 3,25, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H3-nya itu diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari uang saku dan gaya hidup secara simultan terhadap kontrol diri. Kesimpulan dari penelitian kami ini ialah ada 3. Yang pertama itu uang saku tidak berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikannya 0,934 lebih dari 0,05 dan T hitungnya itu 0,084 kurang dari T tabelnya 2,026. Artinya itu besar kecilnya uang saku tidak menentukan tinggi rendahnya kontrol diri mahasiswa. Terus yang kedua adalah gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri mahasiswa, yang ditunjukkan oleh nilai signifikannya itu 0,002 kurang dari 0,05 dan T hitungnya itu 3,325 lebih dari T tabel 2,026. Ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan gaya hidup, semakin baik pula kontrol diri mahasiswa.
Terus yang ketiga itu secara simultan, uang saku dan gaya hidup itu berpengaruh signifikan terhadap kontrol diri mahasiswa. Dengan nilai signifikannya itu 0,003 kurang dari 0,05 dan F hitungnya itu 6,762 lebih dari F tabelnya 3,25. Hal ini itu menunjukkan kedua variabel bersamaan memiliki peran dalam membentuk kontrol diri mahasiswa meskipun secara parsial hanya gaya hidup yang signifikan. Jadi kesimpulan besarnya itu gaya hidup memiliki pengaruh dominan terhadap kontrol diri mahasiswa, sementara uang saku itu tidak memberikan pengaruh signifikan baik secara parsial. Itulah hasil dari penelitian kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.